Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu dan tetap produktif selama di rumah aja nih. Gak kerasa ternyata udah 1 tahun lebih kita di rumah aja. Banyak hal-hal yang kita lakuin kan selama di rumah aja. Tapi aku yakin pandemi ini gak menghalangi kita untuk berkreasi, menghasilkan, dan menghadirkan karya-karya yang luar biasa selama di rumah aja. Aku sendiri lihat teman-teman aku melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi waktu luangnya selama di rumah aja. Nah, sebelum masuk ke inti acaranya, tak kenal maka tak sayang kan? Jadi aku mau kenalin diri aku dulu nih. Nama aku Kezia dari kelas 11 IPA. Hari ini aku dan Vano, teman aku, bakal ngumumin siapa aja pemenang-pemenang lomba dari lomba Kartini yang baru kita rayain ini. Pasti pada penasaran kan siapa pemenangnya? Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung umumin ke kalian siapa pemenang-pemenang lomba Hari Kartini. Nah, aku mau umumin dari pemenang lomba Cerdas Cermat. Ada 3 orang pemenang yang terpilih. Nah, di peringkat ketiga diraih oleh Laura, kelas 11 IPS. Selamat Laura. Lalu di peringkat kedua ada Jessica dari kelas 10 IPA. Yeay, selamat Jessica. Dan untuk peringkat pertama diraih oleh Kezia Naomi dari kelas 11 IPA. Yeay, selamat Kezia. Selamat buat ketiga pemenang. Kalian keren-keren abis. Kalian bisa jawab semua pertanyaannya sampai tuntas. Dan pokoknya aku nggak bisa berkata-kata lagi. Kalian keren banget. Baru aja aku ngumumin siapa aja pemenang-pemenang lomba dari lomba Cerdas Cermat. Dan sekarang kalian pasti pada penasaran kan siapa pemenang lomba selanjutnya. Nah, selanjutnya aku mau ngumumin pemenang lomba Digital Poster. Kalian pasti udah pada penasaran kan? Hanya ada satu pemenang nih. Dan langsung aja aku sebutin namanya. Pemenang dari lomba poster digital bertemakan Kartini dimenangkan oleh Selamat buat Tiara dari kelas 10 IPA. Wah, poster kamu nih keren abis. Aku barusan aja lihat dan wah, keren sih. Aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ini bagus banget. Nah, pasti kalian pada penasaran kan, sebagus apa sih posternya Kiara yang jadi pemenang dari lomba poster ini? Nah, aku tampilin ya di layar kalian. Sering! Nah, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banget loh buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam perlombaan ini. Bener-bener aku sangat apresiasi antusiasme kalian. Nah, di sini aku juga jadi tahu bahwa teman-teman sekalian tuh masih sadar dan ingat mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terlebih mengenai emansipasi wanita. Karena Raden Ajeng Kartini sendiri ini sangat mendambakan kesetaraan bagi kaum perempuan di Indonesia. Nah, di sini kita sebagai pemuda-pemuda maupun perempuan-perempuan muda di Indonesia punya peranan untuk melanjutkan sejarah perjuangan Raden Kartini, yaitu dengan menyuarakan suara mengenai kesetaraan gender, mengenai isu-isu gender, ataupun melepas atau menghancurkan semua stigma-stigma yang berlaku di masyarakat yang tidak benar adanya. Nah, kita juga harus tetap berkarya, menunjukkan karya-karya kita bahwa kita nih sebagai pemuda bangsa Indonesia, sebagai perempuan-perempuan bangsa Indonesia bisa loh berkarya yang begitu luar biasa untuk mengharumkan bangsa Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya pengumuman lomba mengenai video kreatif bertemakan Kartini akan dibacakan oleh Vano dari kelas 10. Jadi silakan Vano. Oke, makasih Kak Cesi. Halo, selamat malam semuanya. Yang akan lanjut membawa acara sekarang itu saya, Vano. Dan saya yang akan lanjut menyampaikan pemenang lomba, guys. Nah, tadi kan cerdas cermat dan poster digital itu udah disampaikan oleh teman saya ya. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan pemenang lomba video kreatif. Sebelum itu, kita lihat dulu guys, video kreatif yang setiap kelas udah buat.
Aku adalah wanita dan aku kuat. Hari ini kami ingin menunjukkan wanita terkuat dan terhebat di era ini. Mereka bisa memasak, mereka bisa berkebun, mereka bisa make up atau merias. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa belajar, mereka bisa mengajar. Mereka bisa berlari, dan mereka punya mimpi. Mereka bisa seperti itu karena Kartini. Hai, saya Alicia. Rizka. Saya Audrey. Saya Olin. Saya Chelsea. Abdi Yusua. 我叫开夏. Saya Naomi. Namikulo Lois. Saya Merin. Dalem naminipun Raditya. Arengku Nake Stephen. Abdi Vini. Saya Zeppelin. Jangan Pernah menyerah Jika Kamu masih Ingin Coba. jangan biarkan penyesalan Datang Karena kamu selangkah lagi untuk menang. selamat Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Ia lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini yang merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara kandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakak Kartini, Sosro Kartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinjam. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Hingga akhirnya Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang komplek kantor Kabupaten Rembang. Anak pertama sekaligus anak terakhirnya, Sesalit Jojo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada
tahun 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini didirikan oleh keluarga Van Deventer, yaitu seorang tokoh politik etis. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, sip. In a robe. Drip, drip. I look too good. Look too good to be alone. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, girl. I'ma leave the door open, open. Let you feel the way I feel, and you want me like I want you tonight, baby. Tell me that you're coming through. I won't bite unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Oh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. I'm talking. Kalau orang Jawa, kembali saya ingin mengatakan, ada seperti peribahasa yang mengatakan kaum perempuan itu konco wingking. Atau juga yang mengatakan kalau surga itu katut, jadi ikut. Kalau neraka itu nunut, jadi harus ikut. Nunut dan surga katut tuh beda ya, katut dan nunut. Sehingga seperti sekarang ini kalau dilihat, kita sendiri harus bisa mengekspresikan dan melakukan sendiri juga bahwa sudah bukan zamannya lagi kaum perempuan itu berbunyi seperti apa tadi yang saya katakan peribahasa Jawa itu. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali yang namanya bapak dan ibu kan bekerja untuk membesarkan anak-anaknya, untuk supaya anak-anak Indonesia menjadi bergizi dengan makanan, lalu pintar otaknya sehingga mereka dapat meneruskan sekolah tidak hanya sampai di tingkat SD atau SMP atau SMA. For the continuing, protecting, and make sure that the ocean is there with all the fish for our next generation, for our grandchildren, for our great-grandchildren, and for the world. Hidup kami kala itu gelap dan tak tahu arah, seperti seekor kerbau yang tunduk dengan tuannya. Dibawa kemanapun kami bersedia. Meski hati nurani kami menolak, namun kami tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menjadi wanita pekerja, belajar membaca saja sudah bagai neraka. Karena kala itu kami tidak diperbolehkan. Namun, berkat jasa dan perjuanganmu, kau setarakan kami di mata dunia. Kau jadikan kami wanita pemberani yang bisa menggapai cita tanpa takut. Demi untuk memajukan bangsa. Terima kasih Kartiniku. Jasamu, pengorbananmu akan kuingat
selalu. Lebih tinggi daripada kamu. Cuma ini satu-satunya cara. Wah, gimana tuh guys penampilannya? Seru-seru ya? Nah, mereka yang ada di video tadi adalah teman-teman kita yang menjadi pemenang di perlombaan video kreatif. Di juara 1 ada kelas 11 IPS. Adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda, tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipinjam. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dilanjuti juara 2 ada kelas 11 IPA. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa belajar, mereka bisa mengajar. Mereka bisa berlari dan mereka punya mimpi. Mereka bisa seperti itu karena Kartini. Lalu di juara 3 ada 10 IPA. Yang tunduk dengan tuannya. Dibawa kemanapun, kami bersedia. Meski hati nurani kami menolak. Namun, kami tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menjadi wanita pekerja. Belajar membaca saja sudah bagai neraka. Dan yang terakhir ada kelas 10 IPS. Selamat kepada para pemenang di perlombaan video kreatif. Nah, sepertinya sekian dari saya. Kami, pengurus OSIS, berterima kasih atas kerjasama dan partisipasi teman-teman sekalian. Saya Vano, perwakilan OSIS SMA Pax Patrie, mengucapkan selamat Hari Kartini. Terima kasih.